Bea Cukai Tanjung Emas sebagai Gate of Central Java memiliki peran yang vital dalam perdagangan internasional lintas negara, baik melalui pelabuhan laut maupun udara. Dengan tugas di bidang kepabeanan, kami mengawasi proses impor dan ekspor di Pelabuhan Tanjung Emas, Bandara Ahmad Yani Semarang, dan perusahaan ekspedisi internasional. Bea Cukai Tanjung Emas terus melaksanakan perbaikan melalui program reformasi kepabeanan dan cukai yang meliputi 4 inisiatif strategis: penguatan integritas dan kelembagaan, penguatan pelayanan dan pemeriksaan, penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran, serta peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi. Inisiatif strategis pertama adalah penguatan integritas dan kelembagaan yang diwujudkan dengan upaya penguatan integritas pegawai melalui semangat implemen sikap dasar dengan pengucapan dan internalisasi sikap dasar dalam kegiatan kedinasan maupun non-kedinasan melalui komitmen kepemimpinan, yaitu sikap pemimpin dalam mewujudkan tugas dan perannya dalam mencapai tujuan yang sejalan dengan nilai organisasi, di mana pimpinan menjadi role model yang baik bagi para pegawai dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan diantaranya CMC, serta turut aktif dalam problem solving, menjadi teladan atau role model dalam penguatan integritas, menjadi role model dalam mengikuti berbagai pelatihan mandiri yang sejalan dengan tujuan organisasi, diantaranya mampu membawa Kementerian Keuangan menjadi yang terbaik di antara kementerian atau lembaga lainnya pada program beasiswa yang dibiayai oleh Kemenkominfo, dan menjadi panutan atas berbagai prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih, salah satunya prestasi yang mampu mengharumkan nama baik Indonesia, terutama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan diraihnya penghargaan sebagai peserta terbaik pada GCMMP yang diikuti 11 negara. Penguatan integritas dan kelembagaan dengan penataan organisasi. Bea Cukai Tanjung Emas berperan aktif dalam memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam upaya pengembangan organisasi. Salah satunya rekomendasi penataan organisasi terkait peningkatan tipologi kantor pada KPPBC TMP Tanjung Emas. Penguatan integritas dan kelembagaan dengan pengembangan sumber daya manusia. Melalui pengembangan dan penguatan integritas pegawai berupa kegiatan coaching, mentoring, dan konseling, dan usulan diklat. Rolling pegawai untuk peningkatan kemampuan dan kompetensi, pengusulan mutasi dan promosi sebagai pengembangan karir pegawai, pengusulan dan pemberian penghargaan kepada para pegawai yang berprestasi, pelaksanaan pengarus utamaan gender yang hingga kini telah memberikan kesempatan kepada 20 pegawai wanita sebagai pemeriksa fisik barang impor jalur merah. Penguatan integritas oleh pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menerapkan standarisasi manajemen anti penyuapan sesuai dengan standar internasional melalui sertifikasi ISO 37001. Inisiatif strategi kedua adalah penguatan pelayanan dan pemeriksaan yang diwujudkan dengan berbagai upaya, di antaranya perbaikan proses bisnis pelayanan dan pemeriksaan berbasis IT secara solid melalui berbagai inovasi sistem dan aplikasi, di antaranya aplikasi beacukai-emas.id, pelayanan sistematis melalui aplikasi unggulan, mudah, cepat, dan real-time yang telah diluncurkan pada tahun 2021. Simola Hub atau sistem aplikasi monitoring laporan hasil pemeriksaan yang terintegrasi dengan Badan Karantina Pertanian, Badan Karantina Ikan, dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Terminal Peti Kemas Semarang, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Inovasi barang kiriman dengan menggunakan consignment note pada CEISA barang kiriman yang berdampak positif pada efektivitas dan transparansi pelayanan. Pengembangan ekosistem logistik nasional atau NLA yang dilakukan dengan berbagai upaya, yaitu menjadi lead nasional logistik ekosistem di Pelabuhan Tanjung Emas, senantiasa membangun kesepahaman dengan seluruh stakeholder yang terlibat, penyiapan strategi dan kolaborasi, penyusunan standar operating procedure, menyiapkan sarana dan prasarana,
menyiapkan akses aplikasi bersama, sosialisasi kepada pengguna jasa, melakukan monitoring dan evaluasi bersama secara berkelanjutan, launching program nasional logistik ekosistem pada Pelabuhan Tanjung Emas. Atas upaya-upaya yang telah dilakukan, Bea Cukai Tanjung Emas turut mensukseskan program Stranas PK di Pelabuhan Tanjung Emas. Hingga kuartal 3 tahun 2022 mampu mencapai progres 98%. Implementasi nasional logistik ekosistem pada Pelabuhan Tanjung Emas terbukti mampu meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam penyelesaian layanan. Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas ditunjuk sebagai tim percepatan ekspor oleh Gubernur Jawa Tengah untuk menyiapkan komoditi unggulan ekspor dari daerah yang terkoneksi dengan gudang konsolidator. Bea Cukai Tanjung Emas melakukan penataan tempat penimbunan sementara Lini 2 dengan mengoptimalisasikan tempat penimbunan pabean dengan cara melakukan penutupan TPS Lini 2 yang tidak optimal. TPS Lini 2 hanya digunakan untuk buffer oleh pelindo, optimalisasi penggunaan TPP, di mana TPPS hanya dimanfaatkan untuk lelang atau TPP penuh. Menerapkan standarisasi manajemen mutu pelayanan sesuai dengan standar internasional melalui sertifikasi ISO 9001. Inisiatif strategis ketiga adalah penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran dilakukan dengan berbagai upaya, di antaranya pengaturan program penertiban impor berisiko tinggi atau PIBT, menertibkan barang kiriman atau pindahan yang bernilai tinggi dengan menggunakan consignment note, penguatan dan peningkatan kualitas pemeriksaan fisik melalui upaya penguatan diantaranya penambahan jumlah dan penempatan sumber daya manusia berkualitas, rekomposisi pemeriksa fisik jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai dan jabatan pelaksana, dan penempatan pegawai wanita sekaligus implementasi pengarus utamaan gender. Sedangkan upaya peningkatan kualitas layanan pemeriksaan barang impor berupa pengaturan antrian, penunjukan lorong dengan sistem aplikasi Simolahap, pengawasan komoditi tertentu, dalam hal ini adalah komoditi tekstil melalui uji ERNA, Existence, Responsibility, Nature of Business, dan Auditability kepada perusahaan tekstil. Peningkatan kualitas pemeriksaan fisik dengan pendampingan oleh KI dan P2. Verifikasi surat keterangan asal bekerjasama dengan Direktorat Kerjasama Internasional Kepabeanan dan Cukai. Usulan penelitian ulang, pengusulan rulset jalur merah untuk komoditi high risk. Optimalisasi penggunaan sarana prasarana berupa X-ray, gamma ray, HCVM, kapal patroli, usulan pengadaan kapal 15 meter. Sinergi dengan aparat penegak hukum dalam pengawasan NPP. Sampai dengan kuartal 3 tahun 2022, Bea Cukai Tanjung Emas bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya berhasil gagalkan 5 kali upaya penyelundupan narkoba jenis metamfetamin dengan berat total 10.997 gram senilai 22 miliar rupiah. Pengawasan kejahatan lintas negara dan hak atas kekayaan intelektual. Terbukti dengan pembongkaran atas upaya importasi 185 karton pisau cukur impor palsu merek Gillette, dan 100 karton ballpoint gel pen palsu merek standar AE7 Alphatip. Pengusulan rule set risk engine targeting.
Sampai dengan kuartal 3 tahun 2022, Bea Cukai Tanjung Emas mengajukan total 16 pengusuhan rule set dan menjaring 3.254 PID jalur merah dengan hit rate 89% serta menyumbang pendapatan negara sebesar 146 miliar rupiah. Inisiatif strategis keempat adalah penguatan penerimaan. Bea Cukai Tanjung Emas telah berhasil melampaui target penerimaan selama 5 tahun berturut-turut. Bahkan sampai dengan kuartal 3 tahun 2022, mampu mencapai realisasi penerimaan hingga 100,12% dari target penerimaan kuartal 3 tahun 2021. Capaian ini adalah hasil nyata dari extra effort yang telah dilakukan, di antaranya proaktif melakukan usulan parameter rule set untuk importasi komoditi high risk, penelitian lebih cermat atas barang yang terkena BMAD dan BMTP dengan mengajukan uji laboratorium, identifikasi dan pengawasan mendalam random check atas PID jalur kuning dan hijau dengan rekomendasi penuh dan atau audit ke kandung, melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak melalui Joint Collection, Joint Audit, Joint Analysis, membantu menyelesaikan permasalahan atas dampak dari banjirop, melakukan monef secara periodik bersama Kanwil DJPD Jateng dan DIY, meningkatkan tax base untuk komoditi tertentu, penelitian mendalam atas penggunaan fasilitas FTA, pendampingan pelaksanaan pemeriksaan fisik barang impor oleh unit KI dan P2 serta random check oleh IBI dan Direktorat P2. Berbagai upaya lain juga dilakukan Bea Cukai Tanjung Emas, di antaranya pemberian fasilitas pembebasan atas importasi alat penanganan COVID seperti vaksin, isotank, masker, dan alat kesehatan lainnya dengan total pembebasan sebesar 686,3 miliar rupiah. Pemberian hibah dan custom social responsibility. Tanggung jawab sosial kami dengan memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 dengan hibah BMN X Kepabeanan dan Cukai yang bermanfaat bagi pengembangan UMKM maupun masyarakat yang membutuhkan. Survei kepuasan pengguna jasa. Usaha Bea Cukai Tanjung Emas menjaga dan mengoptimalkan kualitas pelayanan terbukti atas keberhasilan meraih predikat puas dalam survei kepuasan pengguna jasa tahun 2021 atas 4 indikator penilaian yaitu sistem dan prosedur, pegawai dan petugas pelayanan, sarana dan prasarana, serta layanan informasi. Pelaksanaan manajemen risiko pada Bea Cukai Tanjung Emas, termasuk mitigasi penanganan banjirop di Pelabuhan Tanjung Emas, pembangunan ZIWBK WBBM. Dimulai dari tahun 2019, pencanangan bersamaan dengan pembangunan zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani pada wilayah pelabuhan setelah berhasil meraih predikat wilayah bebas korupsi pada tahun 2020. Pada tahun 2022, kami siap melakukan pembangunan zona integritas wilayah bersih dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani.